Kalau kamu hidup dalam dunia fantasi dan diberikan kesempatan untuk berpindah ke Saranjana, sebuah dunia yang berbeda dengan realita kamu sekarang, kira-kira kamu akan mengambil kesempatan itu atau tidak? Seperti tokoh utama di sebuah film fantasi memulai petualangannya dengan dunia yang jauh berbeda. Halo masyarakat adat, kita masih di Desa Oka-Oka, di tempat yang dipercaya sebagai lokasi dari Kota Gaib Saranjana. Kali ini kita masih mewawancarai saksi hidup yang memiliki cerita terkait dengan Kota Gaib Saranjana. Di samping saya sudah ada Bapak Ismail. Bapak Ismail ini sudah berapa lama Pak tinggal di Desa Oka-Oka? Sekitar 22 tahun. Wah, sudah 22 tahun. Dan ternyata Pak Ismail itu memiliki pengalaman yang saya bilang sih ya cukup unik ya. Walaupun memiliki resiko yang cukup besar juga. Karena dari cerita yang Bapak Ismail sebutkan tadi di sebelum kita record itu adalah bisa dibilang hampir ditahan oleh orang Saranjana ya Pak ya. Nah itu kejadiannya di tahun berapa Pak? Tahun 2016. 2016, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Masih terbilang baru. Mungkin langsung saja kalian sudah penasaran gimana cerita Bapak Ismail sampai hampir ditahan oleh orang Saranjana. Silahkan Pak, diceritakan dari awal hingga akhir. Kan dulu kami janjian jam 8 malam tuh janjian ketemu di rumah Nurdin sana untuk cari ikan kan gitu. Itu Bapak janjian sama siapa sama Pak? Suki sama Nurdin. Itu warga sini juga ya warga Pak? Sini, warga ya. sini, oke. Teman Bapak lah ya, teman Bapak. Baik, lalu? Pada waktu itu kan kami kumpul dulu mulai jam 8 malam sampai jam 12 nunggu surut air. Pada pas jam 12 malam surut air, jadi saya sama Nursuki dan Nurdin berangkat ke Saranjana naik motor, kami bonceng 3. Pada waktu itu motor saya motor CBR. Jadi pada waktu itu kami berangkat, pas di lewat masjid ini di sini kami keluar. Mulai keluar itu ada perasaan yang lain. Maksudnya yang lain kan pada waktu saya keluar dari sini ke pinggir, langsung ada hitam berdiri begini. Jadi aku bilang ada apa ini? Saya bilang biar aja lah, yang penting gak apa-apa kan gitu. Jadi saya terus berjalan. Saya teruskan naik motor ke sana. Jadi singkat cerita, pas sampai di sana, air surut. Ke teman saya yang bernamanya Nursuki itu yang bawa jarang ikan. Saya bawa ember sama parang yang panjang. Yang satunya teman saya ini nggak bawa apa-apa. Pas sampai di situ, ketemu kepiting yang sekitar 1 kiloan beratnya itu, besarnya itu. Jadi saya lihat itu kepiting, ya teman saya yang bernama Nurdin ini disuruhnya saya pokoknya tombak aja sudah itu, nrong katanya kepiting itu. Jadi saya ambil tombak, saya tombak. Setelah saya tombak kepiting itu ada perasaan yang lain. Nah, kami jalan lagi, ketemu ikan. Ikan itu ada 4, tapi kepalanya kumpul, ini sama gini. Jadi pas saya mau tombak ikan itu tiba-tiba ikan itu menghilang, nggak kelihatan lagi. Nah, setelah itu perasaan udah mulai kosong, nggak ingat lagi di alam nyata kita ini. Jadi pas jalan lagi, perasaan melihat teman yang namanya Nurdin itu sudah ganti pakaian, celana sampai di sini panjangnya enggak, tapi warna oranye. Yang si Nursuki ini anak beliau di sini, saya lihat itu nggak jelas lagi, nggak jelas, cuma suaranya aja. Kalau dia bilang baca syahadat, suaranya aja yang jelas saya dengar. Nah, setelah saya baca syahadat,
Nah, kita lagi kembali di alam nyata ini. Berarti ketika Bapak itu melihat teman Bapak si Nurdin tadi berpakaian berubah menjadi serba orange, terus juga si Nursuki tidak terlihat wujudnya tapi terdengar suaranya. Pada saat itu bisa dibilang Bapak berpindah alam gitu ya? Iya. Jadi bukan di pantai Saranjana situ? Pada saat perasaan kosong kan, kosong. Itu lagi ngobrol sama preman-preman di sana. Itu gimana suasananya? Kalau suasananya itu kan di sana tuh pas yang tempat ambil kepiting tadi itu bukan kolam renang tapi kolam ikan. Di situ kami keliling-keliling cari ikan itu. Tapi setelah baca syahadat penglihatan seperti semacam pemandangan yang indah itu hilang lagi. Oke. Gitu. Langsung pluk beda ya, gitu. pokoknya langsung. Pluk beda. Langsung kami ketawa lagi. Langsung ketawa lagi. Setelah jalan lagi hilang lagi. Berarti itu kejadiannya berkali-kali? Kejadiannya berkali-kali dalam 2 jam itu. Wow. Itu yang Bapak melihat pemandangan indah seperti apa? Pemandangan indah yang pokoknya kalau yang ada pohon kayu itu, kami duduk di situ itu ibaratnya pintu-pintu apalah gitulah. Semacam pokoknya bagus lah itu tempat duduk-duduk itu. Seperti taman kah? Bukan juga sih, bukan. Bangunan istana kah atau kalau dibilang bangunan istana bukan juga. Yang jelasnya kan di situ ada tempat duduk. Pokoknya pemandangannya indah itu motor sekelilingan banyak. Oh, banyak motor, mobil gitu. Kalau mobil nggak ada yang motor lihat. saja. Motor saja. Kayak parkiran gitu. Iya. Kayak tempat parkiran. Sebelah ini sebelum kita masuk ke sana kan. Itu ya disitulah tempat motor yang banyak. Kalau di sananya itu sudah di tepi air itu kan itu sudah kolam ikan, bukan kolam renang, kolam ikan. Oh, kolam ikannya satu atau banyak? Itu sepanjangan sampai sana itu. Kolam ikannya seperti apa? Pokoknya berpagar emas dia. Berarti udah benar-benar berubah suasana ya, padahal udah kan benar-benar berubah. Itu posisinya setengah malam ya Kak? Iya, jam 12 malam. 12 malam. Itu kalau kita lihat secara mata, aku ngebayanginnya hanya pantai gitu kan, terus ya, juga batu karang. Tapi yang Kakak lihat justru benar-benar dunia yang berbeda ya. Berapa kali pindah-pindah seperti itu? Pokoknya kalau nggak salah kami keliling itu mungkin sampai 10 kali. Kalau masalahnya di tempat itu aja. Oh, jalannya itu justru iya, berputar situ aja. Pada waktu itu kan kami masing-masing nggak pakai sandal. Jadi itu kan kaki sakit jalan di batu. Itu alasannya kami itu cari sandal keliling cari sandal itu. Disuruh lagi baca syahadat. Kita di alam nyata. Mau nyebrang ke sana. Pas jalan ada lagi berdiri bangunan, nggak bisa tembus berjalan ke sana. Bangunan yang Kakak lihat bangunan yang apa? Tinggi itu berwarna abu-abu. Seperti gedung kah? Atau pagar? Ya, seperti gedung, pokoknya nggak bisa kita buka, pokoknya nggak bisa dilewati, masalahnya tertutup. Kalau untuk tempat duduk yang dilihat terbuat dari apa tempat duduknya? Pokoknya dari beton juga sih, cuman yang indah lah, maksudnya nggak semacam inilah bangunan-bangunannya. Nah itu kan posisinya di alam nyata tengah malam, gelap ya, malam gitu. Kalau ketika pindah alam itu apakah di sana juga malam atau siang? Kalau pas pindah itu enggak, pokoknya enggak tahu malam kah atau siang kah, yang jelasnya terang, masalahnya lampu-lampu semua. Oh, terang benderang. Yang tadinya kolam renang ini, kolam ikan ini, pokoknya itu ada, pokoknya lampu-lampu hias itu. Oh mungkin malam, tapi ini sangat gemerlap gitu ya, lampunya banyak sekali. Oke. Lalu gimana tuh? Terus berulang, kalian pindah alam ke Saranjana, dibilang Nursuki baca syahadat, kembali ke dunia nyata. Dan terulang berkali-kali selama kurang lebih 2 jam. Apa lagi yang terjadi? Yang nggak ada sih yang terjadi, nggak ada, itu aja yang terjadinya itu pas kami mau pulang, motor saya itu masih ditahan. Ditahan oleh siapa? Orang-orang premannya ini. Oh, preman ini bertemu preman? Iya, premannya ini yang marah, yang tahan kami ini. Oke. Masalahnya yang kepitingnya tadi diambil. Oh, premannya mendatangi kalian bertiga. Apa kata preman? Kata premannya yang tadi itu bilang, tahan aja ini orang 3 ini. Kurang ajar sekali mau ambil ikan peliharaan kita.
Padahal kepiting itu yang dimaksud tadi. Premannya ada berapa, Kak? Ada 4. Ada 4. Wow. Itu premannya kan, makanya saya bilang ternyata di alam sana ini nggak takut. Saya bilang ini masalahnya saya lihat. Ini mungkin didengar ini. Iya. Nggak takut saya bilang masalahnya premannya juga di sana ada juga minuman keras di situ. Minum juga dia. Oke. Saya nggak takut bilang ini. Kita di tempatnya langsung nih, nggak jauh dari sini. Iya. Premannya seperti apa? Perawakannya yang dilihat? Premannya itu ya kurang lebih aja lah preman di alam kita ini. Cuma orangnya besar dia. Oke. Nah, ya tangan kanan raja ini yang baik. Oh, selain 4 preman ada 1 orang lagi ada datang. 1 orang yang tangan kanan raja. Kok pakaiannya berbeda kah? Berbeda. Oh, gimana bedanya? Kalau pakaian tangan kanannya ini ibaratnya baju langsung lah. Langsung kayak gamis gitu kah? Gamis, ya. Kalau yang preman? Kalau premannya ini baju dalam aja dia. Ada yang bertato, ada. Sepintas pernah saya lihat ada cewek-cewek sekelilingan itu. Oh, ada cewek-cewek juga di situ. Kalau yang sepintas Kakak lihat, cewek-ceweknya berpakaian seperti apa? Berpakaian biasa juga. Oh, kayak manusia ya seperti saya ini ya. Pernah sepintas itu pada waktu dari kolam ikan itu mau balik lagi ke tempat yang tempat duduk tadi ini, keliling aja gini, keliling. Jadi dari kolam renang itu kami jalan, pas sampai di tempat duduk lagi yang namanya si Nurdin ini. Enak kali duduknya ini. Nggak mau pulang lagi, nggak mau balik lagi saya katanya. Di saat dia bilang seperti itu, nggak mau balik lagi. Namanya teman Rusuki ini dia bilang baca syahadat dulu. Itu 2 jam itu mungkin ada 10 kali berputar-putar itu. Luar biasa. Nah, setelah kalian didatangin preman kan si preman ini ngomel ya? Ngomel. Ngomel karena kalian menombak piaraannya dia. Iya, piaraannya tadi ini. Terus datanglah si tangan kanan raja. Itu dipanggil kah atau datang dengan sendiri? Memang datang sendiri karena ribut. Oh, karena ribut. Mereka berbahasa apa? Berbahasa Indonesia kah? Berbahasa Mandar kah? Itu kemarin campur. Maksudnya kadang-kadang kami pakai bahasa Banjar, pakai bahasa mengikuti. Oh, kalau kalian pakai bahasa Banjar, dia mengikuti. Pakai bahasa Banjar. Oke. Dia mengikuti. Terus kata tangan kanan raja apa? Kata kanan raja, lepaskan aja ini orang-orang ini. Orang ini nggak bersalah. Dibilang sama premannya itu, karena orang ini dia cari untuk makan juga dia. Cari nafkah juga ya, jadi si premannya bilang itu jangan, pokoknya tahan dulu sampai datang raja. Jadi rajanya ini nggak tahu kemana, katanya tangan kanannya ini tunggu 1 minggu baru datang. Oh, raja sedang keluar ya? Sedang keluar dan tidak tahu kemana. Nggak tahu. Lalu akhirnya gimana setelah tangan kanan bilang raja sedang itu tidak itu berkali-kali bilang itu. Di setiap berputar itu berkali-kali juga dia bilang lepaskan aja ini, enggak sekali. Oh, paham. Jadi setelah dia bilang lepaskan saja, kalian baca syahadat, kembali ke dunia nyata, nanti kembali lagi ke alam saranjana, ketemu lagi sama preman, ketemu lagi sama si. Terus berulang-ulang. Terus berulang-ulang sampai 2 jam itu. Oke. Itu kan kejadiannya sama berarti ya, serupa ya, terulang-ulang terus itu. Kejadian terakhir sampai akhirnya bisa lepas itu gimana? Itu sampai akhir kami sampai berputar sampai di tempat duduk yang itu kan nggak jauh dari motor. Jadi saya bilang sama teman, mana motor? Situ katanya. Ibaratnya udah mau pulang lah karena preman nggak mengikuti lagi. Pas kami sudah di atas motor kan saya mau bawa motor, kemudian si Nurdin naik, baru si Nursuke. Jadi motor ini masih ditahan. Jadi saya bilang kok masih ditahan? Saya bilang seperti itu. Kata si Nursuki, enggak, saya yang tahan katanya. Padahal Nursuki ini dia bilang, udah jalan aja sudah. Jadi saya jalan. Itulah dikejar sampai ke rumahnya. Mungkin gara-gara batu itu. Yang dikejar siapa? Kan kami sampai ke sana masih di rumah Nurdin. Oh, sampai pulang ke rumah Nurdin, si preman masih ngikutin di belakang? Masih ngikutin. Mereka ngikutin mungkin gara-gara enggak. Kami sudah sampai di sana, kok tiba-tiba datang juga. Oh, ya gitu. Tiba-tiba aja ada, bukan berlari ngikutin enggak ya? Enggak. Pas kami di sana mungkin ada sekitar 15 menit. Jari si Nurdin ini mau buang air, katanya mau buang air besar. Jadi kenapa harus ke belakang rumah mau buang air, padahal di rumah kan ada
toilet kan gitu. Itu anehnya kan. Si Nur Suki bilang ini saya jagain dulu. Kalau nggak saya jagain sementara mau buang air itu hilang itu orang, dibawanya pulang itu. Kenapa? Karena gara-gara batu itu diambil. Oh, dia ngambil batu? Iya, ngambil batu. Di alam Saranjana? Iya. Oh, paham. Terus kalian bisa ngelihat nggak batunya itu? Pada pagi itu saya masih lihat batunya tuh pada waktu paginya itu. Kan saya bilang mana batu yang tadi malam itu, kita potong-potong aja, gerinda aja, katanya nggak boleh katanya. Batunya seperti apa? Gini panjangnya, warna putih. Putih bening kah putih susu? Putih bening. Putih bening ya. Putih bening batunya itu. Akhirnya batunya gimana? Akhirnya nggak tahu sampai sekarang batunya gimana. Hilang dengan sendirinya kah? Katanya kemarin pas saya nanya sekitar 1 tahun yang lalu, saya akan nanya mana batu itu, hilang katanya, nggak ada lagi di rumah katanya. Tapi semenjak itu kan kalian bertiga tuh didatengin sama si preman kan, sampai di rumah. Nah, apa yang dilakukan preman waktu sampai di rumah itu? Apakah dia marah-marah? Kalau sampai di rumah sana, artinya saya sudah di alam sudah. Sudah di alam situ? Masalahnya saya sudah dilepaskan, karena saya itu ibaratnya nggak terlalu bersalah. Saya tombak kepiting ini karena saya disuruh. Iya. Nah itu kan ada alasan saya ibaratnya kan gitu. Berarti yang melihat adalah? Pokoknya yang yang berantem terus ngomongnya ini si Nurdin. Oh, dia kayak ya. berantem gitu ya? Luar biasa ya. Iya, hampir ditahan. Hampir ditahan. Nah, ibaratnya seandainya di sini dibilang 7 hari itu 7 tahun itu. Oh, jadi ada perbedaan waktu? Ada. Oke. Jika seandainya menunggu raja sampai 7 hari, itu 7 tahun itu. Berarti kalian akan hilang selama 7 tahun akan gitu hilang ya? selama 7 tahun. Wow. Seram ya teman-teman. Tiba-tiba keluarganya Pak Ismail kemana nih nggak pulang-pulang? Iya. Taunya lagi nungguin Raja Saranjana ya. Tapi setelah kejadian itu ada lagi nggak kejadian yang terkait dengan Kalau Saranjana? setelah itu nggak ada lagi kejadian-kejadian. Tapi kan kalau di setiap saya ini orang artinya suka cari ikan. Kadang-kadang sampai jam 3 subuh, jam 2 subuh saya keluar sendiri tapi nggak ada lagi. Nggak pernah ngalamin hal-hal begitu lagi ya? Nggak pernah lagi. Berarti itu pengalaman pertama dan terakhir? Iya, pengalaman pertama dan terakhir. Wow. Nah, karena kakak kan menurut aku sih nggak cuman melihat atau cuma mendengar, tapi memang berinteraksi dengan orang Saranjana. Terus juga banyak cerita mengatakan bahwa orang Saranjana itu mirip seperti manusia tapi tidak punya garis bibir di atas. Kemarin yang kakak lihat? Nggak sempat apa? Memperhatikannya. Masalahnya dulu itu kan panik kita, artinya perasaan nggak ada, kosong nggak ada. Nanti kalau setelah baca syahadat baru kita di alam nyata lagi. Ini akhirnya saya tahu nih kalau apakah kita udah misalnya masuk ke alam Saranjana baca syahadat bisa pulang gitu ya. Tapi kan itu ada yang ngingatin. Oh iya, si Nur Suki ini. Karena bisa lupa ya. Karena nggak ada perasaan gitu ya, nggak ingat apa-apa lagi. Tapi pendengaran masih mendengar teman ini. Tapi melihat jelas si Suki ini, Nur Suki ini nggak sejelas lagi penglihatan saya. Tapi Nurdin kelihatan. Nurdin masih kelihatan, tapi sudah berpakaian yang lain. Gitu. Pakaian yang kalian berangkat tuh pakaiannya gimana? Pakaian semuanya pakai baju seperti semacam ini, celana panjang semua. Baju biasa untuk mencari ikan gitu ya. Tapi tiba-tiba yang dia berubah jadi baju serba orange itu kainnya ada spesifik ya, misalnya apakah terlihat seperti sutra atau kain yang bergemerlap, berkilau-kilau. Ibaratnya itu apa ya? Pokoknya kayak baju tahanan lah itu. Oke, baju tahanan. Iya. Oh, berarti kain polos aja tapi warna kain polos. ini ya? Wow. Kayak baju tahanan itu saya lihat itu. Ada lagi yang masih diingat terkait dengan Saranjana, maksudnya yang dilihat yang ikonik itu kan tadi ada kolam ikan, terus juga lampu-lampunya, ada bangunan. Mungkin ada melihat hal lain lagi, Kak? Itu aja yang dilihat seperti ya kolam ikan, tempat ibaratnya pintu masuk tamu lah itu. Tempat duduk pintu masuk tamu, penerima tamu lah ibaratnya. Itu berarti di luar ruangan ya, bukan di luar ruangan. Bukan dalam ruangan. Berarti kayak taman kolam ikannya seperti itu ya. Itulah ibaratnya. Pokoknya kami nggak bisa masuk.
Itulah di bawah saya bilang itu bangunan bertingkat itu. Besar Itulah kalau kemungkinan kalau bisa masuk itu ya mungkin disitulah ibarat apanya itu kotanya kan. Kotanya ya. Mungkin itu gerbangnya ke kota ya. Waduh, premannya juga banyak, 4 orang. Ya 4 orang. Ada yang satunya Gede-gede ya? besar kali, yang gede keras sekali orangnya satunya itu. 4-empatnya juga gahar Iya. atau enggak satu-satu aja? Tetap 4-4. Pokoknya 4-empatnya itu beriringan terus itu. Pokoknya kami jalan, dia mengiringi di belakang. Pokoknya enggak mau lepaskan kami katanya. Tapi untungnya preman ini takut sama tangan kanan ini. Tangan kanan raja. Tangan kanan raja tadi pakaiannya ya, seperti gamis ya. Tapi ada ornamen sesuatu nggak di kepala? Pakai kopiah kah? Ya pakai kopiah dia. Pakai kopiah. Kopiah dia. Oke. Wah, menarik sekali ini ceritanya teman-teman. Ini langsung saksi hidup yang ke alam sebelah gitu, ke Saranjana. Oke deh, thank you. Makasih banyak ya Kak buat ceritanya. Ini merinding saya. Iya, saya juga kalau cerita itu merinding. Merinding loh. Mungkin dia dengar ya. Aduh, ini lagi diceritain ya, mungkin. nih. Mungkin dia dengar. Hampir saja ditahan oleh preman Saranjana. Ternyata di Saranjana juga ada premannya. Berhati-hatilah. Oke, terima kasih banyak Pak Ismail sudah bercerita pengalamannya. Semoga Pak Ismail selalu sehat dan murah rezeki. Ya, sampai di sini dulu. Kita bertemu di video selanjutnya.